Wa illam
taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Tuhan kami, dolamna kami berbuat dolim, anfusana kepada diri kami. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana, apabila Engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna dan tidak menyayangi dan atau merahmati kami, lanakunanna, sungguh pasti kami menjadi al-khasirin, orang-orang yang rugi. Ini makna baca Rabbana dolamna anfusana itu salah satunya Nabi Adam dipertemukan dengan istrinya oleh Allah Subhanahu wa taala di Jabal Rahmah. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bapak-bapak, ada yang tidak hafal? Saya menyebut tidak hafal semestinya rata-rata hafal. 3 kali lah. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam mengaku berbuat dolim. Dolim itu khilaf, berbuat dosa. Khilaf ya namanya dolim. Kalau setan menentang Allah, kafir wa kana minal kafirin. Kalau Nabi Adam wa kana minal dhalimin. Beda ya? Jadi kalau ada orang yang menentang ayat Allah, hadis Nabi, sunnah Nabi, kafir, murtad. Tapi kalau kita khilaf berbuat dosa, apalagi dirinya mengaku bahwa apa yang dilakukan oleh kita itu adalah dosa, namanya dolim, segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ayo Nabi. Kalau Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Saudara menanjurkan sebelum sholat subuh, sesudah qobliyah subuh atau sholat fajar 40 kali la ilaha illa anta subhanaka. Rabbana dolamna anfusana, setiap hari paling tidak kita 3 kali ya baca, atau minimal sekali. Semuanya itu kenapa para nabi, Nabi Adam, Nabi Yunus, semua merasa khilaf, dolim. Yang tidak pernah dolim, yang tidak hanya dolim, yang dimaksud adalah junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua nabi di hadapan Allah, para nabi mengaku dolim. Ya, kalau satu-satu enggak cukup waktu. Yang penting adalah Nabi Yunus ketika dakwah meninggalkan umatnya kepada Allah, minta bahwa umatnya yang kafir, yang menentang kepada Allah dilaknat. Begitu Nabi Yunus melihat, menurut dia tidak ada tanda-tanda, kalau bahasa kita mubahalahnya, ya, ingin kejadian dari Allah laknat itu turun. Nabi Yunus akhirnya lari, gitu kan? Nabi Yunus akhirnya lari. Aku nggak dijawab. Lari naik perahu, kabur kalau bahasa kitanya, kaburlah, menyeberang, naik perahunya. Allah diuji, ya, begitu perahunya overflow,
dilemparkan budi-budi di pelajaran besar. Begitu diundi sampai 3 kali, Yunus lagi. Kalau sekarang bapak-bapak menstigma, menjustifikasi, menilai ulama inilah ulama. Makanya bapak dulu, makanya dicaci maki, makanya ditangkap, makanya dipenjara. Itu ujian. Nabi Yunus, nabi kan? Nabi Nuh terakhirnya diberakin sama masyarakat. Ya, ulama. Ya, ujian. Makanya harus kita renungkan apa yang ada di dalam Al-Quran dan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulil haqqa walau kana murra. Katakanlah kebenaran itu meskipun pahit. Bukan hanya kita tidak berani, pahit bukan hanya ada resiko bakal dianu, bakal diciduk, bakal pahit, tetapi pahit lebih dari itu. Diintimidasi, dikucilkan, mungkin masyarakat menganggapnya. Nah, coba kalau sekarang ini, ya, ada yang tahu sekarang. Nabi Adam ketika enak-enak mendiami surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, disesatkan. Fa'azallahu bisyaitan anha wa akhrajahu mimma kana wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahi. Itu fa'azallahuma, maka menyesatkan, ya, setan kepada Adam dan Hawa. Fa'azallahum asy-syaitan, ya, yakni sesudah disesatkan, ya, fa'akhrajahuma min makan, maka dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari surga. Fa'azallahum asy-syaitan wa qulna bitu ba'dukum li ba'din. Dan Allah usir, Allah menyuruh kepada kita turun ke planet bumi. Ya, ini contoh. Meskipun ada orang, Pak, Nabi Adam diturunkan ke planet ini, ke bumi ini, ya, bukan sebuah sisaan dan sebagainya. Ini pokoknya sekarang gini. Kita gini. Kalau kita menggunakan akal kita, rasio kita, ya, oh Nabi Adam sudah salah, buktinya kita enak di dunia, gitu kan? Itu menurut kita. Kalau kita udah tahu di surga, enakan mana surga sama dunia? Kita pingin ini, pingin itu, ini harus berjuang susah payah. Pingin makan harus nanam dulu, panen dulu, masak dulu, dan sebagainya. Kalau di surga, begitu kita ingin langsung disodorkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah bilang dalam hadis qudsi begini, ya, Rasulullah SAW, A'dadtu li ibadi, aku sediakan bagi hamba-hambaku. Maksudnya surga. Alladzina amanu wa amilus sholihat, bagi orang-orang yang beriman
dan beramal soleh. Jadi amal soleh itu harus berada dalam frame atau dalam lingkaran iman dan Islam. Kalau ada orang baik, ya, berbuat baik, non muslim alias orang kafir, hanya dibalas oleh Allah sebatas dunia saja. Nanti dilihat di surat Al-Baqarah ayat 199 sampai 200. Aminan nasi mayyaqulu Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Kalau orang kafir minta kepada patung, minta kepada pohon, ya, pohonnya dikasih sesajen, lalu ditendang oleh orang, lalu diperkarakan yang tendang. Itu yang ngasih siapa? Allah. Yang ngasih Allah. Cuma orang-orang kafir, orang-orang musyrik, Allah ngasih rezekinya di dalam kitab Al-Wasiyatul Mustafa di hadis ini. Allah mewakilkan, menyerahkan bahwa silakan urus setan, orang-orang kafir, orang-orang musyrik silahkan urus. Berkahnya berkah ala setan, mudahnya mudah ala setan. Dan setan nanti setan, ya, di akhirat lepas, hanya sekedar menyesatkan alias menipu. Ittabaru alladzina tubiku minal ladzina tabaku wa ra'awul adaba wa taqatta'at bihimul asbab wa qala alladzina tabaku law anna lana karratan fanatabarra minhu kama tabarru minna kadzalika yurihimul adab. Ittabarra ketika melepas alladzina tubiku, orang yang diikuti, ittabarra alladzina minal ladina tabaku, dari orang-orang yang mengikuti, lepas. Maka hati-hati ketika kita mengikuti manusia, mengikuti ikutan. Ikutan berarti yang diikuti. Siapapun, entah suami, entah istri, ya, RT, RW dan sebagainya sampai ke atas, semua yang diikuti termasuk setan, apalagi setan. Cuma setan ini tidak bisa. Mereka melepaskan ini, ya. Lalu akan pada tabaru amanu kata tabaru. Seandainya kata orang-orang yang mengikuti itu, kalau aku dikembalikan ke dunia, kalau bahasa saya deh, najis. Bahasa saya, najis aku mengikuti orang-orang tersebut. Ternyata tidak bertanggung jawab. Kenapa? Karena itu hanya tipuan atau tidak berdasarkan tuntunan wahyu, tidak berdasarkan firman Allah, tidak berdasarkan aturan Allah, tidak berdasarkan aturan Allah. Makanya saya sering menyampaikan, ya, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak wajib taat, tidak ada kata taat kepada makhluk Allah, terutama manusia. Kan makhluk Allah, kalau yang lain makhluk Allah, maksudnya di sini manusia. Tidak ada kata taat la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq kalau makhluknya bermaksiat kepada Sang Allah. Nabi Adam digoda oleh iblis. Iblis termasuk kafir, maka dijuluki iblis. Dulunya adalah azazil, bangsa jin yang paling taat. Kalau bahasa kitanya
bukan bangsa malaikat, tapi bangsa jin. Namanya azajin. Setingkat kedudukannya dengan malaikat. Kalau manusia bisa lebih dari malaikat, tetapi bisa lebih jatuh ketimbang syaitan. Itu manusia. Nabi Muhammad sama Jibril tinggian mana kedudukannya di hadapan Allah? Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad mengantar, ketika Jibril mengantar Nabi Muhammad sampai ke Sidratul Muntaha saja, kesananya padahal bentangan malaikat Jibril itu sayapnya bisa menutupi bumi dari ufuk timur sampai ufuk barat, dari ufuk selatan sampai utara, ketutup sama sayapnya. Begitu terbang, ya, mengawal Rasulullah, Jibril kamus bagaikan burung pemprit, burung angsa, peking, pikir kata kalau Rasul bilang kita nggak bisa. Akhirnya Rasulullah menghadap kepada Allah. Nggak bisa dibayangkan seperti apa, nggak bisa. Ya, apa namanya? Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Batasan kita manusia seperti itu. Pikirkan ciptaan Allah yang ada saja deh, yang dekat-dekat, nggak usah yang jauh-jauh. Wala tafakkaru fi dzatillah. Jangan kamu berpikir tentang zat Allah. Di dalam ayat yang lain tentang orang bertanya kepada Rasul, wa yas'alunaka 'anil ruh. Muhammad, bakal ada orang bertanya kepada Allah tentang ruh. Kulir ruh min amri rabbi. Kul, katakan Muhammad, ar-ruh, ruh itu urusanku. Saya tanya, nggak usah mikir Allah tadi. Ruh di mana sih? Dia di dalam. Bohong enggak, ada darahnya orang yang stroke enggak jalan enggak mati. Ya. Ada yang koma belum tentu mati, belum titik, baru koma kan. Di otak enggak, di jantung enggak ada yang tahu. Sampai sekarang orang barat meneliti yang begitu belum ketemu masalah roh adanya di mana. Tapi kalau masalah Rasulullah misalkan nyuruh makan dengan situ udah ketemu rahasianya. Oh, di sini ada enzim dan sebagainya. Ketemu, ya. Pakai apa namanya bersuci pakai tanah, campur tanah salah satunya udah ketemu terus. Tapi ruh nggak bakal ketemu. Kenapa? Sama Allah sudah dimultimakan. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Kul, katakan Muhammad, ar-ruhu min amri rabbi. Urusan ruh, urusanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Dan tidaklah aku berikan kalian itu ilmu kecuali sedikit. Sedikitnya misalkan begini. Kalau ini gelas ibaratkan laut, ya, ini kegedean gitu. Nah, celupkan. Nah, yang netesnya itu adalah ilmu manusia. Di atas lautan, bukan di dalam gelas. Itu ilmu manusia. Saya pernah ditanya lagi habis ngajar dulu dari rumah. Ada orang bertanya kepada tukang koran, kata saya, Pak, saya mau nanya Pak, alamatnya orang pinter di sini di mana? Kata saya, kenapa ibu ke sini? Orang pinter itu alamatnya di Rasuna Sakit, ya, perumahan komplek Pertamina atau apa saya lupa itu. Namanya BJ Habibie. Bukan itu Pak. Yang dimaksud orang pinter manusia siapa?
Benar. Apa kata saya paralel? Para itu separuh, sebelah atau setengah, normal itu normal. Jadi setengah jangan duduk orang pinter, goblok itu namanya. Nah, parabola apa artinya? Parabola kan bola udah. Kalau parabola setengah normal. Parameter ya dan sebagainya, artinya para itu separuh, setengah, paranormal, setengah, bukan orang hebat. Ganti lagi namanya indigo. Ini dia orang setengah bego. Pak, itu kalau saya teruskan ada ayatnya. Ya, inna syaitana yastarikuna. Ini sedang kita bicara apa? Inna syaitana yastarikuna sam'a minas sama. Fa'idha sami'a ahaduhum bi kalimatin kadzdzaba al-aqidatin. Fa'asyraqatha fi qulubin nas fattakhadhuha dawawi. Dalam kitab tafsir As-Sabuni. Jadi saya juga makanya mohon maaf, saya nerangin tidak hanya sekedar tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain itu supaya kata-kata dan kalimat tidak menyimpang. Tapi kalau lebih jauh seperti tafsir Ibnu Katsir ada kronologis, ini hadisnya dan sebagainya, tafsir yang lain dan sebagainya. Tetapi tafsir paling utama kita adakan kepada masyarakat di tafsir Jalalain. Tapi kalau ingin dapat isi, ya tambahin dan gampang. Nah, ya, inna syaitan, sesungguhnya setan, yastarikuna sam'a minas sama. Dia naik ke langit mendengarkan, mengintip percakapan Allah dengan para malaikat yang ditugasi oleh Allah untuk memberikan macam-macam rezeki, ilmu dan sebagainya kepada manusia. Diintip oleh setan yang hebat. Ya, setan juga ada kelas-kelas, sama kayak kita. Kalau di pekerjaan itu yang pulang balik mau pergi ke luar negeri untuk studi dan sebagainya, kan ada kelasnya. Sama. Ya, dilempar oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut di dalam apa namanya? Dan Allah wazayyana as-samaa di dalam surat Al-Minas samaa dunya bimasawib. Ada ayat ini. Dan Allah hiasi langit bumi itu dengan bintang-bintang. Lalu bintang-bintang itu maksudnya meteor dilemparkan untuk melempar setan yang intip. Tuh, dijaga kerjaan Allah dan sebagainya. Rahasia Allah. Setan kabur langsung ke bumi, lalu dia seakan-akan sudah dapat tugas. Pasrobat hari qulubin nas, ditiupkan ke dada manusia. Fattakhadhuha dawawin, oleh sebagian manusia yang ahlinya mendukun dijadikan ilmu dukun. Ya, saya kalau paranormal indigo atau dukun bahaya. Di mana saya kehilangan mobil motor, lalu saya baca dulu tuh, ya mungkin sholat dulu, sholatnya sholat minggu, baca sholat, doa dan sebagainya, ditambahin, ya curug air, curug kira, sima air, sima mau, gejlik sebut nama air 3 kali, saya tambahin sengaja biar gitu, curug air, curug kira, saya ngerti, curug ini telunjuk. Ireng itu hitam, pas saya tuh curug telunjuknya hitam. Curug air, curug ireng. Sima au, sima air, sima mau. Sima itu terkesima, orang takut kepada dia. Sima mau itu harimau. Sebut, oh kekuatan. Cuma nggak sebutin RT RW-nya daerahnya. Itulah apa namanya? Kadzdzaba al-mukadzibatin, dia
apa ke Amerika, apa kemana, dibikin gampang. Kenapa? Karena dia mendengar dari kejauhan, sudah jauh dilempar oleh meteor itu. Jadi kalau ada meteor jatuh, kemungkinan salah satunya adalah melempar setan. Di atas mau begitu banyak berseliweran banyak tuh meteor. Ayo melihat di malam hari. Cuman yang gede banget barangkali sampai ke bumi. Tapi sama Allah, sama malaikat disuruh kan, sama Allah malaikat untuk menangis. Orang petir halilintar ditangis sama malaikat. Kalau nggak hancur gitu. Makanya begitu mendengar apa geledek, ya jangan subhana man yuriikumul barqa wa qamana subhana man yusabbihu rabbil bihamdihi wal malaikatu min khifati ada paling nanti doa-doa yang ada di dalam Quran, ya. Jadi gelembung gumur itu bertasbih kepada Allah, ya. Kita diselamatkan atau minimal kita bacaan, ini kan doa dan sebagainya. Kalau sudah hafal, saya lagi kecil tuh lagi segede SD kelas 2 diajarin sama nenek saya. Begitu ada geluduk, subhanallah, subhanallah, pertanyaan Tuhan. Nanti kalau semangat kita teruskan. Ini ada beberapa ayat saya bawa sebagai catatan bagaimana kerja setan. Kita sebagai anak cucu Adam, setannya satu apa banyak? Banyak. Berbuat dosanya satu apa banyak? Banyak. Nabi Adam satu terusir dari surga. Makanya orang yang masuk ke surga tidak boleh bawa dosa. Kalau bawa dosa ada iman masuk dulu apa? Neraka. Mau masuk dulu neraka? Enggak mau. Tobat dan berpuasa sekarang dan sebagainya. Anak cucu Nabi Adam banyak setannya, dosanya banyak. Bahkan ada setan, saya baca setannya apa? Kalau tadi Nabi Adam setannya hanya iblis dari jin. Saya bacakan. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zurfal qawli. Walau sya'a rabbuka ma fa'aluhu fadahum wa ma yaftarun. Wa kadzalika, dan demikianlah kata Allah, ja'alna, kami jadikan likulli nabiyyin, untuk setiap nabi aduan, ada musuh. Kita nabi bukan? Bukan. Ya, nabi aja dikasih musuh. Tentu saja musuhnya seperti yang datang kepada Ibrahim dan sebagainya, yang paling tinggi kedudukan, yaitu biarnya iblis. Kepada Nabi Ibrahim iblis, kepada Nabi Muhammad iblis, dan tak berani kepada yang lain iblis. Ya, kalau kita mungkin sesuai dengan pangkat kita, sesuai dengan ilmu kita, ya ada operalnya setan. Ya, semacam itu. Ya. Nah, aduan musuh. Kenapa disebut musuh? Maksudnya di sini itu musuh setan itu tidak bisa dikalahkan, ditembak atau apa sampai babak belur. Walaupun diludah sama manusia, setannya mati nggak di Ukraina? Kagak. Ya. Saya tinal insi, setan manusia. Aduan musuh saya tinal insi. Kok anak cucu Adam setannya ada setan manusia? Kalau Nabi Adam tidak digoda oleh setan manusia. Hebat anak, berat anak, sesungguhnya setan manusia sama setan jin. Kalau kita nih, dengerin nih Pak, kalau kita ditanya ada setan,
Di benak kita setannya jin apa manusia? Setannya jin, nggak pernah. Coba kalau orang lagi mabuk apa dan sebagainya, ya, yang menggembok masjid dan sebagainya, dasar setan lebih galak, ngeluarin hadis setan manusia. Bisa jadi dia paham, hafal Al-Quran 30 kok bisa jadi setan. Di sininya ada syahwatun khafiyah, ada syahwat tersembunyi. Banyak kan yang membela orang-orang yang menista agama. Saya berdoa pakai bahasa Indonesia karena Tuhan bukan orang Arab. Dan Tuhan disamai dengan orang Arab lagi. Jadi saya sholatnya, berdoanya bahasa Indonesia. Ada yang membela Habib. Ada apa di balik? Ada syahwat khafiyah. Proposal biar gampang, dapat ntar mau lebaran ada amplop 200 juta, mungkin 500 juta. Kalau setan jin cukup birunya. Kalau mau dia jangan di dalam hati, bisa dibacain agak kencang ya kalau ada orang sulpan. Ini ilmu nih, ya. Terus ciprakin ke air, pluk, ya. Oke, Pak, biarkan, ya. Terus diadanin. Nah, makanya orang yang nggak dengar adan itu adan, alif dan nun. Adan, panggilan Allah. Orangnya muadzin pakai ini. Tertuju nyampe kepada uzun, alif dan nun. Uzun itu telinga. Coba kalau kita ngadanin anak lahir di kaki, di pusat, di umbun-umbunan, apa di telinga? Di mana? Kenapa bila disuruh naik ke atas Adam? Supaya apa? Supaya terdengar. Karena tujuannya adalah sholat berjamaah di masjid. La sholat li jaril masjid. Tidak ada sholat bagi orang yang bertetangga dengan masjid. Lalu bertanya, tetangga masjid itu seperti apa? Di dalam fikih disebutkan 40 ke kanan, 40 ke kiri, 40 ke depan, ke belakang 40. Itu belum ada loudspeaker. Jangan bilang speaker doang, makanya ngerti. Kalau speaker alat bicara, speaker orang bicara. Rice cooker, alat untuk memasak nasi. Betul? Cook memasak, cook tukang masak. Ada muadzin naik ke atas. Kalau sudah ada speaker, loudspeaker, tujuan loud itu bahasa Inggris itu kencang. Ya? Is it loud? Apakah ini kencang? No. It is loud. Itu lemah atau rendah? Louder. Kencengin. Berarti nggak ngerti bahasa Inggris, kayaknya bahasa Arab aja nggak ngerti. Bisa. Saya insya Allah kalau ceramah pakai bahasa Inggris bisa. Mau masuk, ya, Hitachi, pembukaan pabriknya saya ya. Memberi pencerahannya. Ada duta besar Jepang, para komisaris se-Indonesia pada mengukur di Hitachi waktu dari alat elektronik ke alat berat. Dan saya diminta khusus orang duta besar Jepang ingin tahu seperti apa di sana saja. Waktu itu direkturnya saya susah menyebutnya Morotai.
Excellency is yours. I would like to say assalamualaikum or good morning dan sebagainya. Ya, Mr. Morotai. Saya tanya dulu, takut saya salah. Pak Said, ini dibacanya Morotai. Iya, Morotai. Kirain Morotai, ya, Morotai. Ada kan itu? Ya. Ya Allah. Seperti kembali ya. Ada yang harus paham. Adam itu adalah untuk meningkatkan volume supaya lebih jauh. Akhirnya ketika Umi Maktum datang ke masjid ingin mendapatkan satu keringanan dispensasi dari Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya ini orang buta, tidak melihat. Apakah saya boleh tidak ke masjid berjamaah? Rasulullah tidak menjawab karena tidak turun wahyu. Karena Rasulullah itu wajib dan harus mengikuti wahyu. Wa ayantiku anil hawa itu wahyu. Tidak semata-mata Rasulullah itu bicara. Beda dengan sahabat kita dan sebagainya. Karena Rasulullah benar-benar dimaksud. Begitu Rasulullah diam itu tandanya oke. Makanya kalau ke anak ditanya jangan diam, harus menjawab. Karena jawaban diam itu contoh pagi-pagi. Ayah, aku ingin beli es dugdung ya. Pagi-pagi beli es dugdung. Karena bapaknya lagi ngobrol atau lagi asik nonton TV atau HP, diam. Nah, duit pegang, apalagi dikasih, langsung beli. Lu kok beli? Kan ayah diam. Berarti iya, betul. Begitu Umi Maktum keluar masjid, turun wahyu. Umi Maktum, kata Rasulullah, kesini Umi Maktum. Apakah kamu dengar ada? Dengar. Jadi sepanjang dengar ada, bukan 40 rumah lagi. Umpama di sini belum ada masjid, kedengaran dari Masjid Al-Hidayah atau Masjid Al-Khairat atau masjid apa masjid? Nah, Al-Jihad dulu udah kedengaran datang. Nah, kalau laki-laki itu datang ke masjid, jadilah laki-laki yang soleh. Kalau di rumah solehah, mau disebut soleh? Solehati, ya. Kita teruskan ya. Aduan syayatinil insi wal jinni. Tuh, setan jin mah cuma diruqyah. Coba setan manusia diruqyah. Yang lagi mabuk, yang lagi kagak mempan, kagak kabul. Ya. Bahkan kalau yang pintar keluarin dalil, kita kalah dalilnya. Ya. Kita kalah dalilnya. Yuhi ba'duhum ila ba'din zurfal qalibul. Yuhi di sini membisikkan satu dengan yang lainnya. Zurfal qaul, kata-kata manis, kata-kata indah, kata-kata yang menakjubkan, bisa jadi realistis, masuk akal, tetapi akalnya akal yang dipengaruhi oleh setan. Oleh karena itu disinilah kita wajib bertakwa. Ya Abu Dar, kata Rasulullah, wahai Abu Dar, ta'awwad billahi minasyayatinil insi wal jinni. Fakultu awalil insi syayatin, awalil insi syayatin. Hei Abu Dar, kata Rasulullah, berta'awudlah kalian, ya, kepada Allah, minta perlindungan dari godaan setan manusia dan setan jin. Abu Dar kaget. Awalin insi syayatin. Ya Rasulullah, apakah ada setan manusia
setannya. Jadi kalau rumah-rumah barunya ada orang takut dan sebagainya, bacain surat Al-Baqarah, ya sebagian aja yang kita bisa pilih, misalkan di Al-Baqarah kan udah ada di Yasin itu cukup. Makanya kenapa orang baca Yasin, tapi kan bukan Yasin doang yang tidak selamatkan, betul kan? Ada Al-Baqarah, Rasul, ada Alif Lam Mim dan sebagainya. Sana Al-Quran, Al-Baqarah sama Al-Quran, umumnya Quran, landasannya. Maka banyak hukum, kisah, cerita dan sebagainya Al-Baqarah, hukum seperti itu. Baca ayat kursinya, ulhuwallahnya, dan sebagainya. Lalu ada setiap sudut, ada, insya Allah pasti ya setannya lari. Nah kalau ada orang lari berarti bagian setan juga. Itu abuda ya. Nah saya ingin apa? Nah kata Rasulullah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surat An-Nahl, Inna ibadi laisa laka alaihim sultan wa kafa bi rabbika wakila. Ya. Sesungguhnya hamba-hambaku itu laisa laka, tidak ada bagi engkau, alaihim kepada mereka, maksudnya setan, sultan, kekuatan. Kita tidak bisa melawan. Wa kafa bi rabbika wakila. Tapi cukuplah kepada Tuhanmu kita menjadikan wakil pelindung. Oleh karena itu, astagfirullah billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Sekarang kalau kita udah komat, setan datang lagi enggak? Datang. Jadi sebelum sholat dianjurkan bacaan Alhamdulillah syaitan Rabbi wa'udhu syaitan wa na'udhu bika. Bukan bid'ah, itu kan menurut Allah tidak apa. Makanya ngaji jangan parsial, jangan separuh-separuh, integratif, nyambung, komprehensif. Maka kenapa sih kalau yang Alhamdulillah syaitan? Ya kan setan bakal datang loh, baru kita Allah Akbar kabira. Saya beli mobil kemarin itu harganya saya udah nawar, ditawarin di di Solo sana 135 juta. Ini ada yang murah nih, saya takutkan jauh. Udah sampai assalamualaikum. Apalagi mau lebaran, harus cepat-cepat. Wow, tambah lagi ceritanya. Ini sedekat lagi puasa, saya sama bini dan anak harus pergi ke kampung. Dalam hati kita tuh bawa mobil baru, udah 2 tahun kagak pulang-pulang. Bisa nggak di dalam sholat itu seperti itu? Cerita bisa, cara bisa, ngerasain semua kan? Ngerasain semua. Robbi a'udzubiqa. Coba Pak, yang a'udzubillahnya syaitonir rajim udah hafal pakai Robbi. Berapa menit lagi? Saya lewatnya. Udah lewat 5 menit. Ya, nggak apa-apa ya. Robbi terakhir. Robbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Robbi ayyahdurun. 2 kali lagi. Robbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Robbi ayyahdurun. Robbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari godaan, dari bisikan setan, dan aku berlindung kepada Engkau dari kehadiran setan. Nah, setan ini setan jin nih yang masuk tuh. Ya, kalau yang teriak-teriak ya nanti anak-anaknya setan kalau tarawih, wah, itu anak-anaknya itu.
Mohon maaf kelentingannya.